selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Oke, masih bersama Anis pendengar di pagi hari ini dan masih dengan dialog interaktif ya. Kali ini tema pada pagi hari ini di BHCHT di bidang kesehatan pendengar. Oke, sudah hadir di studio Suara Sampang pada pagi hari ini pendengar. Ada Bapak Sufa Bigas Badai Pamungkas ya, selaku Humas Bea Cukai Madura. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dan hari ini ada dua narasumber juga ya untuk pagi hari ini pendengar. Ada Bapak Muhammad Maman Firmansyah, SKM MKes selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan dan KB. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, dan pendengar tema hari ini ya DBHCHT di bidang kesehatan. Silakan nanti jika kalian ada pertanyaan ya terkait dengan DBHCHT ini bisa langsung bertanya lewat telepon ataupun via WhatsApp boleh ya di 0823 33906809. Langsung saja materi awal saya serahkan ke Bapak Sufa, silakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada SS Mania dimanapun berada nih. Wah, ini merupakan kali pertama Mbak saya mengisi di Suara Sampang. Iya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Bigas. Nama saya Bigas, di sini saya selaku Humas Bea Cukai Madura. Nah, untuk SS Mania semua perlu saya jelaskan nih terkait bea cukai, kemudian juga nanti terlibat dalam DBHCHT itu hubungannya seperti apa. Jadi yang perlu diketahui bahwa cukai adalah salah satu pungutan yang dibebankan kepada beberapa barang yang dianggap memenuhi klasifikasi tertentu. Misalkan dia memiliki dampak negatif bagi kesehatan, kemudian juga diperlukan memang untuk asas keseimbangan. Seperti salah satunya yang mungkin sangat kita familiar adalah rokok di situ. Nah, dari dana cukai tersebut yang dikumpulkan di pemerintahan pusat sebesar 2% akan digelontorkan menjadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana ini masing-masing kabupaten mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Nah, tadi juga sempat dijelaskan kenapa kok dana ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah, karena memang yang mengetahui seluk-beluk budaya mungkin atau kondisi kebutuhan di daerah masing-masing itu ya pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kebetulan di sini kita fokusnya juga di bidang kesehatan. Ada yang unik nih Mbak di bidang kesehatan. Kalau bidang-bidang lain seperti kesejahteraan masyarakat itu cenderung tetap setiap tahunnya. Seperti tahun 2020, 2021 itu 50% peruntukannya. Sementara kesehatan ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, nanti mungkin juga dijelaskan kenaikan itu diperuntukkan untuk apa aja sih, nanti mungkin narasumber selanjutnya juga bisa menjelaskan. Dan juga ada di bidang penegakan hukum sebesar 10% tahun ini, seperti itu. Nah, di bidang kesehatan juga nanti akan dijabarkan peruntukannya seperti apa aja sih, seperti itu. Nah, di sini saya di bagian bea cukai juga nanti akan menjelaskan di BHCHT itu diperolehnya seperti apa, kemudian juga untuk mengidentifikasi rokok-rokok ilegal seperti itu Mbak nantinya. Mungkin itu aja pembukaan dari saya ya. Oke, dan pendengar ini hari ini pagi ini juga cukup menarik ya temanya terkait dengan bidang kesehatan ini. Sudah ada dari Dinas Kesehatan dan KB, langsung saja kita dengarkan dulu ya materi awal dari Bapak Muhammad Maman Firmansyah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, SS Mania ya? SS Mania, ya memang pertama kali juga. Oh, sampean pertama kali? Iya, kita. Tapi nggak grogi kan ya? Ya, lumayan. Siaran di sini, jadi salam kenal Pak Bigas ya, dari Bea Cukai Madura. Jadi memang ini setiap tahun di Dinas Kesehatan ini kita nerima anggaran dari sumber DBHCHT gitu kan. Memang tiap tahun fluktuatif, kadang turun, kadang naik gitu kan. Cuma memang di tahun sekarang ada kenaikan cukup lumayan, gitu kan, porsi anggaran untuk bidang kesehatan. Jadi DBHCHT yang untuk bidang kesehatan porsi terbesarnya memang setiap tahunnya untuk pembayaran premi PBID ke BPJS itu. Jadi PBID itu adalah mereka penerima biaya iuran yang dibiayai oleh daerah melalui DBHCHT. Ada yang satu lagi yang dari PBI pusat yang dibiayai oleh APBN. Nah, daerah kan tidak semuanya dipenuhi itu, sehingga selisihnya itu yang menjadi tanggungan daerah melalui DBHCHT. Lalu ada tambahan tahun ini memang kita
dapat porsi anggaran yang lebih, sehingga ini kita gunakan untuk yang lagi ramai saat ini, penanggulangan COVID dan vaksinasi. Itu. Jadi Banyak yang untuk iya, jadi kita salah satunya ya untuk operasionalisasi penanganan COVID, beli BMHB vaksinasi, termasuk operasionalisasi vaksinator di setiap puskesmas hingga tingkat desa yang saat ini kan lagi dikejar juga itu. Selain itu ya untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan serta rehabilitasi dan pemeliharaan gedung khususnya di Rumah Sakit Ketapang. Secara umum seperti itu untuk tahun 2022 ini pemanfaatan BPJHT di bidang kesehatan. Oke, ini tadi kan ngomongin tentang BPJS ya. BPJS-nya yang mendapat atau mungkin yang bisa dibayar dengan DBHCHT itu yang seperti apa, Pak? Ya, untuk kepesertaan BPJS ini memang ranahnya di Dinas Sosial. Jadi kita setiap tahun kita mengalokasikan. Kebetulan untuk tahun 2022 ini kita alokasikan sebanyak 62.364 jiwa. Seperti itu. Sedangkan untuk seleksinya siapa sih yang berhak mendapatkan PBID ini, itu ada di Dinas Sosial melalui DTKS. Jadi mereka punya data masyarakat miskin yang belum dibiayai oleh PBI pusat. Nah, data itu kemudian disampaikan ke BPJS, BPJS nagih pembayarannya ke kami, seperti itu. Jadi nanti lebih kalau anggotanya atau ya, siapa dari Dinas Sosial. Oke. Kalau sejauh ini yang sudah ditagih dari BPJS ke Dinkes tuh banyak atau gimana, Pak? Ya. yang sampai saat ini, Jadi rutin. Kita setiap tahunnya itu tagihannya kan tetap 58.000 naik turun. Naik turun itu artinya gini, 58.000 jiwa itu kan ada yang mungkin meninggal seperti itu sehingga terhapus dari data. Kemudian ada yang lahir baru seperti itu. Sehingga dan pembayaran ini ketika sudah didaftarkan satu kali, maka setiap tahun kita harus membayarinya terus sampai seumur hidup mereka. Jadi harapannya kan gini, universal coverage itu kan seluruhnya harapannya. Cuma kan masyarakat Sampang kan lumayan banyak, hampir 1 juta jiwa gitu kan. Dan 65% dibiayai oleh PBI pusat. 35% PNS, kemudian TNI Polri, kemudian yang mandiri, sehingga ada beberapa porsi yang memang menjadi tanggungan pemerintah daerah dan ini masih sangat besar. Nah, DBHCHT kita yang untuk membayar PBID kita tiap tahunnya hanya alokasikan 6 sampai 7 miliar. Ketika kita kemarin sempat kita coba hitung-hitungan gitu kan juga sama anggota dewan, gimana sih kalau misalkan seluruhnya dibiayai, ternyata ya bisa hampir 150 M atau iya besar sekali anggarannya, melebihi anggaran Dinas Kesehatan selama 1 tahun untuk bayar aja gitu. Jadi ya memang secara bertahap kita upayakan akan bertambah porsinya seperti itu. Ya semoga saja anggaran DBHCHT ini nanti tambah naik tahun depan ya, siapa tahu. Ya semoga saja ya. Atau mungkin nanti pemanfaatannya kepada orang yang tepat ya. Apa namanya BPJS-nya ini. Kalau itu mungkin seleksinya harus lebih ketat ya. Ya karena nanti ini akan dibayar selamanya ya. Kalau tadi dengar penjelasannya Bapak ini, seterusnya dia akan mendapatkan gitu, akan mendapatkan bantuan. Manfaat dari BPJS itu kan ketika sudah bayar, artinya kita sudah mendaftar, maka seterusnya namanya kan jaminan kesehatan, seperti itu. Iya. Oke, ini ada yang bertanya Pak ya lewat WhatsApp, ada Surya di Rajawali. Bapak mau nanya apakah yang dilakukan dari Dinkes untuk membumikan stop rokok ilegal? Ya, jadi ini memang dilema. Dinas Kesehatan itu. Tadi Bapak minta DBHCHT lebih gitu memang. Jadi gini, di satu sisi Dinas Kesehatan itu promosi kesehatannya adalah stop rokok. Apapun, baik yang legal maupun ilegal. Gitu kan. Cuma kampanyenya Bea Cukai adalah yang ilegal, gitu kan. Kalau di kami tetap fokusnya adalah bagaimanapun rokok merugikan kesehatan. Jadi kampanyenya yang kita lakukan adalah saat ini melalui promosi kesehatan di setiap UPT Puskesmas, kemudian
melalui kawasan-kawasan tanpa rokok, memasang pengumuman-pengumuman maupun tanda-tanda dilarang merokok. Sejauh itu memang dilema itu tadi saya sampaikan. Di satu sisi kita butuh anggarannya untuk pembangunan kesehatan. Di satu sisi yang lainnya kita melarang orang untuk merokok. Iya, karena terkait dengan Seperti kesehatan itu. sendiri ya, Pak ya. Jadi yang nerima kami juga dilema. Mau nerima nggak? Itu uniknya, Mbak. Iya. Oke, untuk mungkin Cukai. ditambahkan Monggo. sama sampean ini. Nah, tadi baru mau saya bahas uniknya cukai itu seperti itu, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu barang yang dikenakan cukai adalah barang yang memiliki dampak negatif. Salah satunya untuk kesehatan dan rokok tadi. Tapi di lain sisi juga anggaran yang didapat dari cukai diperuntukkan untuk kesehatan itu juga. Jadi istilahnya bakal muter di situ itu aja gitu. Jadi nanti tadi Bapak bilang kalau bisa DBHC-HT-nya ditambah, berarti perokoknya juga harus ditambah gitu. Nah, tapi di sini Bea Cukai juga tidak ada himbauan untuk ayo ngerokok yang banyak biar pendapatan negara semakin banyak, juga tidak seperti itu. Kita tidak melarang adanya orang merokok, tapi kita ngelarangnya orang yang merokok ilegal. Karena itu kalau ilegal itu udah merugikan untuk diri sendiri, merugikan juga untuk keuangan negara seperti itu. Karena jadi istilahnya kalau misalkan yang legal itu ruginya buat orang itu sendiri, tapi negara masih dapat positifnya lah. Nah, kalau ilegal itu merugikan semua pihak gitu. Jadi benar-benar kita larang gitu. Iya. Benar ya, karena merugikan diri sendiri dan juga merugikan negara juga ya. Oke, dan nanti berakibat juga dana DBHC-nya kurang ya Pak ya. Mungkin gini ya, saya juga setuju dengan beberapa kali yang Bu Sri Mulyani sampaikan. Salah satunya peningkatan nilai cukainya. Jadi mungkin gini, itu juga sebenarnya juga cara untuk mengurangi masyarakat merokok, khususnya untuk yang pemula atau usia muda. Jadi nilai cukainya dinaikin, artinya apa? Harga rokok akan mahal. Kalau harga rokok semakin mahal, kemungkinan ya untuk usia-usia pemula, pemuda, untuk anak sekolah tidak susah untuk menjangkau atau mengakses rokok yang mahal itu. Setidaknya kita cukainya naik karena nilai cukainya tambah tinggi, pajaknya. Sedangkan kita kelompokkan nanti yang muda-muda ini jangan sampai merokok karena mahal tadi. Saya kira mungkin itu bisa jadi salah satu harapannya seperti itu. Semoga saja ya Pak ya, karena semua sekarang mahal ya, nggak cuma rokok loh ya. Mungkin nanti anak-anak muda ini berpikir 2 kali atau 3 kali ya untuk merokok ini. Tapi semoga saja nggak ada lah yang namanya rokok ilegal atau anak yang merokok di bawah umur ya. Oke, dan pendengar menarik juga ya untuk tema pada pagi hari ini. Silakan nanti jika kalian ada pertanyaan lain ya, bisa lewat WhatsApp ataupun telepon juga boleh di 0823 3390 6809. Dan ini sudah ada yang bertanya lagi Pak ya lewat WhatsApp. Ada Arsi di Pamekasan. Rokok ilegal merugikan diri sendiri dan negara. Lantas bagaimana kalau ditinjau dari aspek kesehatan mengenai bahwa rokok ilegal itu merugikan diri sendiri? Dan apakah ada jaminan kalau konsumsi rokok legal, apakah itu berdampak sebaliknya, malah menguntungkan diri sendiri? Oke, bisa langsung dijawab dulu sama Pak Maman. Iya, terima kasih Arsi ya. Jadi pada harfiahnya merokok tadi sudah sampaikan, ilegal maupun legal untuk diri sendiri sangat tidak bermanfaat. Artinya merugikan dari sisi kesehatan pun. Di kemasan rokok pun juga sudah ditulis apa saja yang menjadi mudarat, artinya bahaya-bahaya rokok tersebut, sehingga di situ juga ada gambarnya, ada tulisan-tulisannya dan sebagainya. Nah, yang ditekankan oleh Bea Cukai tadi bahwa kalau ilegal itu kerugiannya 2. Secara diri sendiri menjadi sakit, bahaya juga jelas di situ. Yang kedua, penerimaan negara juga tidak ada. Artinya penerimaan untuk diputar lagi untuk pembangunan kesehatan salah satunya. Nah, sedangkan rokok yang legal tetap juga merugikan kesehatan diri sendiri, tapi setidaknya tadi ada timbal balik biaya-biaya kesehatan ketika itu sakit itu biasanya dibiayai oleh penerimaan melalui cukai rokok yang legal. Saya kira itu tetap kalau secara kesehatan, secara pribadi dua-duanya merugikan.
Atau mungkin ada tambahan dari Pak Bigas? Silakan. Baik, jadi perlu diketahui juga yang membedakan Mbak antara yang legal sama ilegal tuh tentunya terkait izin. Jadi kalau yang legal kita tahu nih pabriknya di mana, memproduksinya seperti apa, karena itu memang sudah terdaftar di database kami. Dan juga ketika dia mendaftarkan rokok itu yang legal Mbak ya, yang resmi itu juga harus mencantumkan uji laboratorium. Jadi di laboratorium itu udah ada batas amannya, tar itu berapa kandungannya, nikotinnya harus berapa, itu sudah jelas, dan itu harus dilampirkan dari laboratorium yang bersertifikasi. Sementara kalau yang ilegal kita tidak tahu pabriknya di mana, kandungan di dalamnya seperti apa, bahan baku yang digunakan seperti apa. Jadi mungkin yang legal atau yang resmi ada dampak negatifnya, tapi yang ilegal mungkin bisa lebih berkali-kali lipat dampak negatifnya bagi diri sendiri juga, karena kita nggak tahu di dalamnya isinya Ada seperti apa apa. Betul. gitu. Gitu. Ya, oke, jadi tetap ya rokok ini membahayakan untuk diri sendiri. Dan untuk tadi ya di bidang kesehatan juga ada nih pemanfaatnya untuk alat kesehatan ya Pak ya, dan juga terkait vaksinasi. Nah, sejauh ini mungkin bisa disebutkan dulu nih, untuk vaksinasi dosis kedua nih sudah berapa persen di Sampang? Ya, nanti bisa di-cross-check datanya, kurang lebih yang saya tahu terakhir kemarin masih sangat kecil, di bawah 30%. Oke. Untuk dosis 2 loh ya, dosis 2, karena nanti kita cross-check lagi datanya, nanti bisa dicek di web kami, karena hampir setiap hari kita update, baik dosis 1, dosis 2, termasuk yang booster. Nah, sekarang kan termasuk yang booster. Iya, udah berapa persen itu booster itu? Lebih kecil lagi. Padahal kemarin kan memang memang tantangannya besar gitu kan. Kalau terkait vaksinasi, saya tahu nanti mungkin yang teknisnya bisa lebih ke kasih surveillance. Vaksinasi ini memang kita juga dikejar target sasaran untuk segera menyelesaikan, meskipun saat ini sudah banyak pelonggaran gitu kan. Kadang kan masyarakat kalau sudah banyak dilonggarin udah males buat apa sih gitu kan. Kalau nggak kemarin karena mudik diwajibkan dosis 2 dan booster, akhirnya itu yang jadi naik lagi cakupannya. Cuma kita tidak berhenti di situ, kita terus berikhtiar untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Ya, salah satunya bisa dibiayai operasionalnya melalui DPJHT ini. Untuk operasional vaksinasi itu macam-macam, jadi misalkan ada transport untuk teman-teman petugas baik ke desa dan sebagainya, kemudian bahan habis pakai, bahan medis habis pakai untuk vaksinasi seperti itu, meskipun vaksinnya tetap dari pusat, dari pemerintah pusat, tapi kan operasional di lapangan itu salah satunya dibiayai oleh DPJHT ini. Itu terkait vaksinasi. Kemudian tadi sempat disampaikan peningkatan mutu pelayanan, salah satunya melalui pengadaan alat kesehatan. Ini juga dibiayai oleh DPJHT. Jadi untuk tahun 2022 ini DPJHT bidang kesehatan untuk alkes itu kita berikan untuk di rumah sakit Muhammad Sin khususnya. Jadi di sana ada banyak alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, khususnya ini saya sebutkan ya, salah satunya autofraktometer, elektrokuter, optalmoskop untuk mata, kemudian urologus sehat, karena saat ini Rumah Sakit Muhammad Zain lagi gencar-gencarnya meningkatkan mutu pelayanan, gitu kan, dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh mereka. Lalu ada juga yang untuk Rumah Sakit Ketapang, jadi salah satunya karena baru, gitu kan, mereka juga butuh seperti rumah genset karena keadaan listrik di sana juga tidak stabil. Kemudian salah juga lainnya untuk pemeliharaan alat kesehatan di sana. Termasuk alat-alat baru mungkin bisa ya kalau di Ketapang ya? Bisa, cuma memang ada dari sumber anggaran lainnya. Untuk DPJHT ini kemarin kita porsikan, kita kelola, memang paling besar PPID ini. Ada sisa berapa nih tambahnya, baru kita bagi-bagi seperti itu sesuai kebutuhan untuk rumah sakit maupun dinas kesehatan. Iya, termasuk alat-alat kesehatan ini ya. Kalau untuk puskesmas gimana Pak? Kalau puskesmas kan sekarang juga sudah banyak ya. Apakah itu juga dapat dari DPJHT ini untuk alat kesehatannya? Kebetulan untuk puskesmas alat kesehatannya tidak kami anggarkan dari DPJHT, tapi dari DAK fisik. Seperti itu, sudah ada sendiri rumah-rumahnya. Ya, jadi ternyata banyak ya untuk
DBHCHT untuk kesehatan ini banyak manfaatnya ya Pak ya, termasuk vaksin, alat kesehatan, dan semoga nanti yang vaksin juga semakin banyak Pak ya. Ya, harapannya masyarakat melindungi dirinya melalui dengan vaksin, meskipun saat ini sudah mulai dilonggarkan aturan-aturan COVID dan sebagainya, tapi kan kita tetap juga diberi target, apalagi nanti ketika untuk transportasi misalkan umroh, haji, nah ini kan salah satu syaratnya vaksin lengkap. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi Pak ya, dari Adil di Permata. Saat ini apa yang dilakukan Bea Cukai dalam membumikan gempur rokok ilegal di Madura, terkhusus di Kabupaten Sampang? Silakan Pak. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, salah satu peruntukan DBHCHT 10% ada di bidang penegakan hukum. Dan ini sepenuhnya juga kita bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah. Jadi kita tahu nih mungkin titik-titik rawan mana yang perlu lebih kita sosialisasikan terkait rokok ilegal, kemudian di daerah mana yang perlu kita tindak seperti itu. Jadi untuk sepanjang tahun ini kita akan melaksanakan yang pertama sosialisasi seperti ini, mungkin ada di radio, kemudian melalui acara-acara besar, misalkan kemarin sempat ada acara di Ketapang Mbak terkait tanam melon atau apa itu kita juga, nah itu kita juga sosialisasikan di sana karena kan banyak masa di situ. Nah kemudian juga melalui sosial media juga sangat gencar kami sosialisasikan gempur rokok ilegal merugikan negara seperti apa. Selain itu juga kita berfokus pada pengumpulan informasi. Jadi itu juga dari pemerintah daerah akan memberikan informasi kepada Bea Cukai Madura di daerah-daerah mana yang nanti rawan akan rokok ilegal. Jadi kita punya aplikasi, nanti kita petakan daerah yang mungkin perlu kita sosialisasikan, daerah mana yang perlu kita tindak seperti itu. Kalau di Sampang sendiri gimana sejauh ini? Banyak nggak yang rokok ilegal ini atau gimana? Kalau dibilang banyak, masih ada Mbak, masih ada. Ya karena mungkin saya rasa kalau misalkan hilang atau nol itu malah saya curiga gitu kan. Jadi sepertinya masih ada. Nah ini juga melalui Suara Sampang ini saya sampaikan kepada SS Mania, terutama generasi-generasi saya ya, generasi milenial, supaya malu untuk merokok ilegal. Ini dari tahun 2022 masa masih mengkonsumsi yang ilegal seperti itu, karena itu kerugiannya banyak sekali. Atau mungkin sejauh ini yang sudah dilakukan Bea Cukai atau menemukan paling banyak itu di daerah mana? Kalau rokok ilegal ini? Kalau banyaknya daerah mana Mbak ya untuk spesifiknya? Kalau bisa dibilang hampir di setiap kecamatan kita temukan sih, iya. Karena kita menyasar semua kecamatan seperti itu. Dan untuk hari ini bisa disimpulkan Pak, apa yang sudah disampaikan tadi di BHCHT di bidang kesehatan. Silakan Pak Maman dulu nih. Ya, terima kasih. Jadi di BHCHT untuk di bidang kesehatan ini meskipun secara dilema anggarannya, tapi bagaimanapun juga kami membutuhkan untuk membantu pembangunan kesehatan di Kabupaten Sampang. Salah satunya dengan pembayaran premi PPID BPJS masyarakat miskin, kemudian untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan, pemeliharaan gedung, rehab gedung, kemudian untuk penanganan COVID serta operasionalisasi vaksinasi seperti itu. Tetap tujuannya kalau di kami tetap stop merokok, tetap sehat. Iya, amin ya. Semoga kita semua tetap sehat. Lanjut ke Pak Bigas nih untuk kesimpulan hari ini, silakan. Baik, melanjutkan dari Pak Maman tadi ya, bahwa di BHCHT sudah dijelaskan manfaatnya sangat banyak. Tadi di pertanian, kemudian dilanjutkan segmen ini di bidang kesehatan, dan juga sudah dirinci dengan betul-betul seperti itu. Nah, salah satu bagaimana DBHCHT ini bisa optimal, salah satunya dengan menurunkan peredaran rokok ilegal. Nah, kalau Pak Maman tadi stop merokok, kalau dari saya kalau misalkan nggak bisa stop, ya merokoknya yang resmi, yang legal. Kalau misalnya udah terpaksa banget harus merokok, ya harus yang resmi, yang legal. Nah, mungkin juga saya perlu jelaskan lagi nih untuk membedakan yang legal sama yang ilegal itu seperti apa. Nah, yang pertama untuk yang tidak resmi atau yang ilegal itu yang pertama tidak dilekati dengan pita cukai. Nah, pita cukai itu bentuknya kalau SS Mania pengen tahu itu ada yang bentuknya seperti perangko, ada yang seperti materai seperti itu. Di sana ada tulisan misalkan ada cukai hasil tembakau,
harga jual eceran berapa, kemudian tarif cukai yang dibayarkan berapa, itu semua informasi lengkap ada di situ, seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri rokok ilegal adalah yang dilekati dengan pita cukai palsu. Ternyata pita cukai juga ada yang memalsukan juga ternyata. Nah, itu juga bisa dibedakan. Kalau yang asli itu ada hologramnya yang berkilau. Kalau yang palsu biasanya hanya polosan saja. Kemudian yang ketiga, dilekati dengan pita cukai yang bekas pakai, dan yang keempat, pita cukai yang salah sasaran, seperti itu. Nah, nanti kalau menemukan rokok-rokok seperti itu masih beredar di pasaran, nanti bisa disambungkan ke kami di WhatsApp di 081234736644. Itu nanti akan kita olah laporan masyarakat buat kita data daerah-daerah mana saja yang masih rawan, seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Pak Bigas. Hari ini sangat menarik sekali. Dan tadi juga ada yang sempat bertanya ya, semoga bisa tersampaikan jawaban dari narasumber. Dan materi kita hari ini atau tema kita dialog kali ini juga sangat menarik ya, meskipun dilematis ya. Di bidang kesehatan ini ya, DBH Cukai di bidang kesehatan ya. Tapi semoga saja sih itu menambah pengetahuan kita semuanya pendengar ya, terkait cukai, terkait kesehatannya sendiri ya. Dan semoga tadi yang bertanya juga bisa menerima jawaban dengan baik dari narasumber. Oke, sekian dulu ya pendengar ya, pertemuan kita pada hari ini di dialog interaktif kita dengan Cukai dan juga dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak Sufa Bigas Badai Pamungkas ini ya dari Humas Bea Cukai Madura untuk materinya, dan juga ada Bapak Muhammad Maman Firmansah SKM Mkes ya, Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan dan KB. Terima kasih ya Bapak ya untuk materinya. Dan pendengar, ini waktunya Anis pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata.